Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu lagi sama Mbak di channel Kursi Guru. Adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai sifat cahaya, ya. Oke, nah jadi di sini Mbak akan bahas mengenai dualisme cahaya. Nah, Mbak akan cerita apa sih yang dimaksud dengan dualisme cahaya. Oke, yuk bersiap. Tapi sebelum itu adik-adik jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, share video ini sehingga video ini bisa bermanfaat untuk semua orang di dunia ini. Oke, adik-adik ya, berbicara tentang dualisme cahaya, apa sih maksudnya tentang dualisme cahaya ini? Jadi gini deh, ya di dunia ini secara fisika itu sesuatu digolongkan menjadi dua. Yang pertama, sesuatu itu bisa digolongkan sebagai partikel. Nah, jadi sesuatu itu bisa digolongkan sebagai partikel. Kemudian sesuatu juga bisa digolongkan sebagai gelombang. Nah, inilah ya. Jadi ada partikel, ada yang dinamakan partikel, ada yang dinamakan gelombang. Kalau kalian lihat rambut kalian itu termasuk partikel. Kalau kalian lihat buku, penghapus, pena, kipas angin, TV itu tergolong partikel. Nah, kalau cahaya, jangan cahaya deh, bunyi, karena kita belum bahas ke cahayanya ya. Bunyi itu tergolong gelombang. Kemudian gelombang pada tali ya, itu juga tergolong ke dalam gelombang. Nah, adik-adik, ada yang unik dari cahaya. Jadi sebelum kita bahas ke cahaya nih, ternyata deh partikel itu tidak punya sifat seperti gelombang, dan gelombang pun tidak punya sifat seperti partikel. Jadi mereka tuh berbeda, mereka punya sifat yang berbeda, maka dia diklasifikasikan hal yang berbeda juga ya. Ada partikel, ada gelombang. Nah, ketika kita berbicara tentang cahaya, adik-adik tahu nggak cahaya ini? Nih, ketika orang ingin menjadikan cahaya sebagai gelombang, orang sepakat. Tapi ternyata ketika dia digolongkan sebagai gelombang, cahaya ini memiliki sifat seperti partikel. Harusnya kan kalau dia gelombang, dia itu tidak memiliki sifat seperti partikel. Tapi ketika dia digolongkan sebagai gelombang, ternyata ada penelitian yang membuktikan bahwa cahaya ini punya sifat juga seperti partikel. Kemudian ketika cahaya digolongkan sebagai partikel, ya, dia juga punya sifat seperti gelombang. Padahal partikel dan gelombang itu tidak bisa disamakan. Partikel tidak punya sifat seperti gelombang, gelombang tidak punya sifat seperti partikel. Nah, berbeda dengan cahaya. Cahaya ini ya, ketika digolongkan sebagai partikel, dia punya sifat seperti gelombang. Ketika dia digolongkan sebagai gelombang, dia juga punya sifat seperti partikel. Nah, apa sih yang membuktikan bahwa cahaya itu sebagai partikel? Ada bukti ilmiahnya yang menyatakan bahwa cahaya itu sebagai partikel. Nah, untuk penelitian yang membuktikan bahwa cahaya sebagai partikel itu ada dua. Ada efek Compton ya, kemudian ada efek fotolistrik. Nah, jadi inilah dek percobaan yang membuktikan bahwa benar cahaya sebagai partikel, ada efek Compton dan ada efek fotolistrik. Nah, sedangkan cahaya sebagai gelombang itu banyak sekali buktinya, ya. Kemudian cahaya bisa dibiaskan, dipantulkan. Maka cahaya memiliki sifat seperti gelombang, dipantulkan, dibiaskan, ya. Dan ada juga hipotesis de Broglie. Hipotesis de Broglie ini dia meneliti bahwa cahaya sebagai gelombang ya. Nah, dengan adanya ketidakpastian sifat dari cahaya, apakah mau digolongkan sebagai gelombang ataukah partikel, karena cahaya itu punya dua sifat, partikel dan gelombang, maka para ilmuwan sepakat bahwa cahaya itu punya dua sifat. Cahaya bisa bersifat sebagai partikel dan cahaya juga bersifat sebagai gelombang. Makanya materinya kali ini dinamakan dualisme cahaya. Artinya cahaya ini memiliki dua sifat. Dia bisa bersifat sebagai partikel dan dia bisa bersifat sebagai gelombang. Nah, inilah makna dari materi dualisme
cahaya ya. Jadi kalian harus paham dulu ya makna dari judulnya ini, dualisme cahaya. Maksudnya apa sih dualisme cahaya? Artinya cahaya punya dua sifat. Dia bisa bersifat sebagai partikel dan dia bisa bersifat sebagai gelombang. Jadi cahaya ini sangat unik sekali adik-adik ya. Cahaya ini sangat unik banget sehingga para ilmuwan itu mengklasifikasikan cahaya ini memiliki dua sifat. Jadi tidak seperti yang lain, dia unik, dia punya dua sifat, bersifat partikel dan bersifat gelombang ya. Oke, nah di video selanjutnya Mbak akan menjelaskan mengenai efek Compton dan Mbak juga akan menjelaskan mengenai efek fotolistrik. Mungkin kalian pada penasaran ya, apa sih maksudnya efek Compton sama efek fotolistrik. Oke, nah jadi jangan lupa untuk selalu tonton channel Kursi Guru, karena apa yang Mbak sampaikan di channel Kursi Guru ini merupakan informasi yang sangat berguna untuk kalian ya. Terus jangan lupa untuk selalu ajak kawanmu, ajak teman-temanmu di lingkunganmu untuk selalu subscribe channel ini, like, komen, dan kalau ada request khusus boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bye bye. Selamat bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.